Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta Anissa, mahasiswa PPG Universitas Negeri Medan, jurusan Bimbingan dan Konseling. Berikut adalah video konseling individual saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Nak. Ya Bu. Hai Rama, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Rama sehat, alhamdulillah. Rama tadi belajar apa? Belajar matematika Bu. Matematika, materinya tentang Di rotasi Bu. Rotasi. informasi. Rama bisa memahami nggak pelajaran apa? Bisa Bu. Bisa. Rama, Ibu punya lembar ekspresikan diri. Nah, silakan Rama isi sesuai dengan ekspresi yang Rama rasakan hari ini. Jadi Rama tinggal menambahkan emot icon mata dan mulut gitu. Jadi sesuaikan dengan perasaan Rama. Di sini ada beberapa contoh yang Ibu buat. Rama boleh ikuti ini, boleh juga di luar daripada ini. Mungkin Rama punya kreativitas lain. Silakan dibuat ya, Nak. Sudah. Wah, hasil emot iconnya ini kalau nggak salah sedih ya? Ya Bu. Oh, Rama hari ini sedang bersedih. Oke Rama, sesuai dengan janji kita semalam, Rama katanya mau jumpa Ibu kan. Hari ini ada yang mau dibicarakan. Mungkin juga ada kaitannya dengan lembar ekspresi yang Rama sudah isi ini. Rama mengisi emot icon sedih ya Rama. Rama, hari ini kita akan melaksanakan layanan konseling individu, di mana tujuan layanan ini adalah untuk mengentaskan permasalahan konseling, di mana konseling adalah Rama sendiri. Yang Rama, di dalam konseling individu ini kamu tidak perlu khawatir menceritakan permasalahan kamu, karena di dalam layanan ini ada beberapa asas. Nah, asas yang paling penting adalah asas rahasia. Jadi kalau rahasia artinya apa yang Rama ceritakan dan sampaikan itu hanya kita berdua yang tahu dan Tuhan yang Maha Kuasa. Bisa dipahami kira-kira Rama? Bisa Bu. Saya Rama. Selain itu ada asas sukarela dan asas terbuka. Karena Rama sudah sukarela, kamu memang meminta untuk sharing dengan saya semalam, berarti Rama juga akan siap untuk terbuka dalam menceritakan permasalahan yang Rama alami. Kira-kira Rama bersedia? Bersedia Bu. Bersedia. Rama, hari ini kita akan melakukan layanan konseling selama 80 menit ya. Oke. Rama, peran Ibu di sini adalah sebagai konselor, di mana Ibu nanti membantu Rama untuk mencari solusi, untuk mengarahkan Rama menemukan solusi untuk mengatasi masalah Rama. Jadi Rama di sini peran Ibu adalah sebagai konselor, di mana Ibu bertugas untuk membantu kamu mencari solusi. Tapi tetap solusi itu berasal dari diri kamu sendiri. Sedangkan Rama di sini posisinya sebagai konselor, di mana konselor itu adalah pribadi yang sedang bermasalah dan ingin dibantu melalui layanan konseling. Sampai kamu bisa memahami? Bisa Bu. Bisa ya. Rama, kalau boleh silakan ceritakan permasalahan yang kamu alami secara detail supaya kita bisa mencari solusi yang terbaik untuk mengatasi permasalahan kamu. Jadi ini Bu, saya kan orangnya introvert kan Pak di sini. Saya kurang suka bersosialisasi. Seperti itu. Jadi saya kalau kerja kelompok ya kalau bisa kerja sendiri sendiri aja. Dan suatu itu pernah Bu, waktu pelajaran seni budaya kan materinya fotografer. Jadi kami disuruh bawa HP ke sekolah. Nah, anak-anak karena bawa HP, jadi foto-foto. Foto lah satu kelas saya diajak, tapi saya nggak mau karena saya ngapain itu nggak terlalu penting gitu. Ya, abis itu ada cewek yang ngomong, kau pun diajak foto itu kan harus di
harus dibujuk-bujuk gitu Bu. Saya emosi lah Bu, cuman saya nggak mau, saya langsung ke WC Bu, untuk menghindari konflik yang makin pecah nanti Bu. Kalau boleh tahu kenapa sih Rama tidak mau diajak foto bersama gitu sama teman-teman? Karena itu nggak terlalu penting Bu untuk saya Bu, kan cuma foto-foto. Nggak terlalu penting banget kan untuk pelajaran atau apa gitu. Jadi gimana Rama reaksi teman-teman kamu terhadap tolakan kamu tuh? Kamu kan nolak ya untuk diajak foto. Gimana reaksi mereka? Mereka kesel Bu, kesel karena saya harus dibujuk kali Bu, kayak anak manja gitu Bu. Jadi kamu tujuannya lari ke WC, kalau boleh dikonfirmasi kembali, kamu ingin menghindari masalah. Iya Bu, dari konflik nanti malah makin pecah Bu. Rama, selama ini, tadi kan Rama bilang Rama orangnya introvert, terus kayak kurang suka bersosialisasi gitu kan. Jadi kamu keseharian kamu gimana? Apakah jarang berinteraksi dengan teman-teman atau bagaimana? Ya cukup jarang sih Bu. Ya karena saya kayak merasa capek gitu Bu kalau sosialisasi terus Bu, harus bicara yang gimana sih, basa-basi. Saya kurang suka orang yang basa-basi, saya harus to the point gitu Bu. Terus di sekolah itu kan kita banyak tugas-tugas yang berkaitan dengan kerja kelompok. Kalau sedang ada tugas kerja kelompok gimana? Ya saya ngomong ke guru kalau saya itu bisa ngerjain sendiri. Kamu Jadi nyampaikan itu? iya Bu. Di kelas kamu sampaikan? Iya Bu. Jadi gimana reaksi yang lainnya terhadap kata-kata kamu itu, bahwa saja kamu sebenarnya bisa mengerjain sendiri? Ya cukup terkejut sih Bu. Merasa heran, ini kan kerja kelompok bukan kerja individu. Jadi Rama, terkait dengan hal itu, bagaimana reaksi guru mata pelajaran tersebut ketika kamu menyatakan kamu ingin mengerjakan sendiri pekerjaan? Ya gurunya langsung bilang ini kan kerja kelompok bukan individu. Ya hasilnya harus bagaimana bereaksi antar kelompok itu sendiri, bukan kerja individu. Kerja individu kan mesti kerja sendiri. Kalau kerja kelompok kan harus ada ikatan antar pertemanan gitu Bu. Oh, berarti kamu sudah tahu juga ya bahwasanya kerja kelompok itu tujuannya supaya melihat kemampuan siswa ya, bekerja sama, berkolaborasi. Akhirnya gimana tuh? Kamu nurut dengan guru itu atau gimana? Ya terpaksa nurut sih Bu. Oh, menurut ya jadinya. Atau pernah ada kejadian lain yang seperti itu juga? Pernah Bu, waktu itu prakarya, sudah mengerjakan tugas prakarya. Saya dikelompokkan sama murid-murid yang menurut saya kurang moral lah Bu. Soalnya kan saya dari SD kan sudah prestasi Bu. Saya rasa nih kelompok saya ini orangnya maaf ya Bu, bodoh-bodoh. Kamu pengaruh? Iya Bu, maaf saya anggap seperti itu. Jadi saya ngomong ke guru itu, kalau ini kelompoknya nggak bisa diganti atau nggak bisa diri sendiri aja nggak gitu. Karena menurut saya orang itu kurang mampu gitu Bu. Oh, lalu gimana kata gurunya Rama terhadap permintaan? Ya udah nggak apa-apa gitu, gini aja gitu. Habis itu dia kelompok saya yang saya anggap itu malah datang, habis itu dia bilang gini, kami tahu kami bodoh, kan kau yang pintar, jadi bantu kami lah gitu. Jadi waktu kawan-kawan menyampaikan kami tahu kami bodoh gitu lah, itu ekspresi mereka bagaimana? Sedih sih Bu, dan terkejut melihat saya berkata seperti itu. Oke, berarti kamu menyadari ya, teman kamu merasa bersedih dengan ucapan kamu itu. Lalu Rama, ada nggak mungkin reaksi dari orang-orang terdekat Rama, kita bisa bilang mungkin teman yang paling dekat sama kamu atau sahabat, terkait dengan perilaku Rama itu? Ada sih Bu, Arpan. Dia ada yang ngomong gini, kau itu kata-katamu menurutku terlalu kejam. Ada orang yang nggak bisa menerima kenyataan, memang itu fakta. Kan saya bilang, ya itu kan fakta, ya tapi kan nggak semua orang bisa menerima itu gitu. Saya baru sadar, menurut saya juga egois gitu Bu, terlalu to the point. Kadang ada orang yang nggak bisa menerima gitu Bu. Jadi Rama menyadari ya bahwa Rama egois tadi, terus kayaknya pemilihan kata-kata yang Rama ucapkan tidak memikirkan perasaan teman Rama. Oke Rama, itu adalah sebuah hal yang bagus, kamu bisa menyadari hal itu dengan arahan dari kawanmu ya Rama. Tadi teman kamu namanya Arfan, itu teman terdekat kamu.
Iya Bu. Kira-kira ada nggak selain Arfan? Nggak ada sih Bu, soalnya kan saya juga jarang bersosialisasi Bu. Berarti kamu bertemannya cuma sama si Arfan. Itu pun Bu, Arfan sebenarnya Bu teman saya dari kecil Bu, tetanggaan. Itu pun karena disuruh mama saya untuk berteman Bu. Dan itu pun Arfan cukup pintar menurut saya Bu, jadi makanya bisa nyambung kalau ngomong. Berarti awal pertemanan dengan Arfan pun itu arahan dari mama gitu ya, bisa jadi berkawan sampai dengan sekarang. Menurut kamu Arfan gimana? Cukup sabar Bu melayani saya Bu. Gitu ya. Berarti dia sabar menghadapi teman. Rama kan hari ini seperti yang bilang semalam, Rama bawa handphone, kan? Kita kan sudah izin ya dengan Pak Fahri. Jadi Rama, silakan kamu buka coba handphonenya. Saya akan kirimkan kamu link, di mana di dalam link ini ada beberapa pertanyaan yang harus kamu jawab. Sudah masuk? Sudah Bu. Sudah. Silakan Rama isi yang ada di dalam link tersebut sesuai dengan kondisi yang Rama rasakan. Ya Rama, silakan. Rama, di dalam link tersebut ada beberapa pertanyaan, ya kan? Nah, di pertanyaan itu kamu harus memberikan skala dari 1 sampai dengan 10, disesuaikan dengan apa yang kamu rasakan dan apa yang kamu alami. Bisa Rama? Bisa Bu. Oke, silakan isi ya Rama. Wah, ini hasilnya ya Rama. Di pertanyaan pertama, skala pengaruh masalah ini dalam kehidupan kamu itu kamu pilih nomor 7. Ya, Bu. Berarti pengaruhnya sangat besar ya Rama. Main besar. Lalu di yang nomor 2, posisi keberhasilan kamu menangani masalah sebelum mengikuti layanan konseling itu 1 kamu buat. Terus berikan skala keinginan Ananda untuk mencari solusi tentang permasalahan ini. Kamu pilih 9, berarti kamu sangat ingin ya mendapatkan solusi. Oke, kita letak dulu ya gawainya. Rama, sebelum kamu kesini, pastikan kamu ada ceritakan masalah kamu ke sahabat kamu Arfan. Kebetulan kan Arfan juga sekelas. Arfan punya solusi nggak untuk kamu atau mungkin dia menyarankan sesuatu? Nah, dia menyarankan kau tuh harus belajar lagi untuk mengenal emosi seseorang biar nggak membuat hati seorang tuh sakit gitu Bu, nggak bikin orang sakit hati gitu Bu. Maksud si Arfan kurang lebih kamu disuruh belajar lebih bisa bergaul, bersosialisasi gitu ya, supaya bisa memahami perasaan orang lain. Berarti kamu rasa solusi itu berhasil? Belum berhasil Bu. Gitu Rama. Kenapa Rama menganggap menegur itu adalah sebuah solusi gitu? Ya biasanya kan saya nggak negur Bu, ya masuk kelas aja, duduk kalau mau keluar gitu Bu. Berarti kamu anggap menegur itu udah sebuah usaha kamu ya? Ya. Dan ternyata tidak berhasil kamu rasa karena ekspresi mereka masih tidak enak gitu ya. Jadi Rama, tujuan Rama apa nih untuk mengikuti layanan konseling ini? Jadi saya cuma ingin lebih bisa bergaul dan bersosialisasi sih Bu. Kan sebentar lagi SMA, hitung lagi. Masa di SMA tetap gini-gini aja Bu kondisi saya Bu. Dan mama pun kalau mama tuh sering nanya Bu kalau pulang gitu Bu. Jadi gimana sekolahnya gini-gininya gitu. Karena mama tahu kalau saya itu orangnya pendiam dan nggak mau bersosialisasi. Saya pun cukup egois gitu, mama tahu gitu Bu. Jadi mama itu sangat peduli ya sama Rama karena tahu karakter Rama yang introvert. Lalu mama sering menanyakan ya setiap Rama pulang sekolah. Berarti kamu ini benar-benar sangat niat ya untuk mengubah diri supaya punya pergaulan yang lebih baik ya. Jadi Rama, hari ini kan kita konseling. Pastinya nantinya kita akan bersama-sama berkolaborasi untuk mencari solusi buat Rama. Kira-kira Rama rasa solusi kita hari ini akan berbeda nggak dengan solusi yang kamu sudah jalankan sebelumnya yang menegur tadi ya? Ya berbeda lah Bu, soalnya solusinya kan cuma menegur. Ya, soalnya Bu yang terpikirkan oleh saya itu cuma itu aja Bu, cuma menegur. Pada saat itu Iya, ya Bu. kamu hanya terpikir bahwa kamu harus menegur aja lah gitu sebagai solusi dan itu masih gagal.
Siap. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini kita bekerja sama akan menemukan solusi yang lebih baik ya buat Rama. Ya. Oke Rama, coba kamu ingat ya, kira-kira kapan sih terakhir kali kamu tidak terlibat masalah yang berkaitan dengan sosialisasi atau pertemuan? 2 minggu lalu sebelumnya. Itu pun saya kan ada menyinggung perasaan teman-teman Bu. Ya tapi besoknya saya tegur ya biasa aja, saya anggap biasa aja karena masih normal gitu. Ya tapi kali ini lah Bu yang kayak kelihatannya beda gitu. Baiklah Rama, untuk mencari solusi ini pastinya kamu harus memberdayakan diri kamu. Hal-hal apa saja yang kira-kira ingin kamu lakukan? Ya saya ingin belajar lebih bisa bergaul dan bersosialisasi, lebih bisa memahami perasaan orang lain dan menjalin pertemanan. Oke, bagus sekali ya itu rencana dari Rama. Rama, selanjutnya kira-kira kalau kamu sudah belajar bergaul, terus kamu belajar bagaimana memahami perasaan orang lain, menjalin pertemanan, kira-kira dampaknya untuk kamu ke depannya apa? Dampaknya mungkin saya bisa bersosialisasi Bu, pertemanan, dan saya lihat itu kayak kalau orang berteman itu kalau cerita sampai ketawa-tawa itu kayak seru Bu, tapi saya belum bisa untuk melakukan sampai segitu Bu. Gitu ya Rama. Berarti Rama berharap semua rencana ini dapat memberikan dampak baik ya untuk Rama ke depan. Jadi Rama, kira-kira bagaimana solusi-solusi yang sudah kamu pilih tadi akan bisa menyelesaikan permasalahan ini? Ya pasti bisa lah Bu, soalnya nanti kan saya bisa lebih bergaul lagi, lebih bisa bersosialisasi lagi, dan masalah-masalah ini tidak akan terulang lagi Bu. Jadi kalau Rama sudah bisa mengubah diri Rama, pasti permasalahan yang semacam ini tidak akan terjadi lagi gitu ya Rama. Baiklah Rama, silakan kamu tutup mata. Gimana tuh? Silakan tutup mata. Nah, kamu bayangkan ini malam hari, kamu menuliskan impian-impian kamu ke dalam sebuah buku. Sudah kamu bayangkan? Sudah Bu. Nah, kamu tuliskan impian-impian kamu ke buku tersebut dan kamu tidur. Lalu, kamu terbangun keesokan harinya, tiba-tiba semua impian kamu itu menjadi kenyataan. Karena ternyata buku tempat kamu menulis impian-impian kamu adalah buku ajaib. Setelah itu Rama, silahkan kamu bayangkan situasinya. Pastinya menyenangkan ya ketika impian kamu itu terwujud. Nah, bagaimana kamu sadar kalau situasi yang saat itu impian-impian kamu itu udah tercapai? Silakan buka mata dan jawab. Ya, saya lebih bisa bersosialisasi lagi Bu. Saya bisa bekerja sama dengan baik. Saya bisa bergaul dengan teman-teman Bu. Nanti kamu melihat diri kamu yang baru. Ya Kamu ya. Ya Bu. Tanpa kamu sadari Rama, solusi dari pemecahan masalah kamu itu ada di jawaban kamu yang barusan. Baiklah Rama, silakan kamu buka kembali handphone. Saya sudah mengirimkan link kedua. Di situ ada worksheet tentang mulai, terus stop, dan lanjutkan. Jadi dengan worksheet ini kamu akan terbantu dalam menyelesaikan masalah kamu dan akan membantu kamu merencanakan perubahan apa yang akan kamu lakukan. Kamu lihat di situ ada bagian mulai. Ada Bu. Nah, di situ silahkan kamu buat hal apa saja yang ingin kamu mulai dengan pribadi kamu yang baru. Misalnya, saya akan mulai ramah dengan teman. Terus kedua, saya mulai menerima bahwasannya setiap teman itu memiliki keadaan yang berbeda-beda, keberagaman, mungkin dari warna kulit dan lain sebagainya. Lalu di bagian berhenti, kamu di situ menuliskan hal-hal apa saja yang harus kamu stop, jangan lakukan lagi. Gitu. Seperti tadi apa? Menyinggung perasaan teman, egois, ya. Nah, di bagian lanjutkan, mungkin selama ini kamu sudah menjalin persahabatan dengan si harapan tadi ya.
Baik Rama, di bagian lanjutan silakan kamu tuliskan hal-hal baik apa saja yang sudah pernah kamu lakukan di dalam pergaulan kamu sehari-hari. Bisa ya nak? Oke, silakan Rama kerjakan worksheet-nya. Baiklah Rama, karena Rama sudah selesai mengerjakan worksheet-nya, silakan Rama bacakan terlebih dahulu bagian mulai. Jadi kan dimulai kamu sudah menuliskan hal-hal apa saja yang akan kamu lakukan ya. Berarti hal-hal baru yang belum pernah kamu lakukan supaya bisa memperbaiki keadaan ataupun masalah kamu saat ini. Silakan dibaca Rama. Yang nomor satu itu tidak egois, Bu. Tidak egois. Ya, biasa kan selama ini saya egois, selalu memikirkan diri sendiri aja. Jadi saya akan belajar untuk tidak egois. Selanjutnya. Dan selanjutnya punya rasa humor. Emang kamu nggak punya rasa humor selama ini? Saya punya, Bu, cuma saya sembunyiin aja, Bu, biar lebih diem, lebih cool. Oh, jadi kamu kalaupun ada suatu peristiwa yang lucu di kelas, kamu menahan diri untuk tertawa. Oke, yang ketiga, Menolong teman sedang kesusahan. emang kamu selama ini sudah pernah melakukan itu atau belum? Belum, Bu. Saya menolong kalau ya saya mau, kalau nggak ya enggak gitu. Kalau tergantung mood ya, Bu. Jadi sekarang kamu mau membiasakan menolong ya. Oke, silakan. Yang ketiga, tidak mudah tersinggung. Tidak mudah bersinggung. Saya kan selama ini mudah tersinggung, Bu. Apalagi tadi saya ceritakan kan saya langsung emosi, langsung pergi, Bu. Nggak di situ. Padahal mungkin niat teman kamu itu ngomong seperti itu supaya kamu mau ikut foto ya. Tapi kamu malah memilih ke kamar mandi karena tersinggung. Oke, selanjutnya Belajar memulai obrolan. belajar memulai obrolan. Itu saya susah, Bu. Soalnya kan saya pendiam, jadi saya nggak suka basa-basi gitu, Bu. Jadi mungkin saya harus belajar supaya memulai obrolan. Oke, selanjutnya Pendengar yang baik. Jadi pendengar yang baik. jadi pendengar yang baik. Lama belum melakukannya selama ini? Belum, Bu. Contohnya? Contohnya kalau ada kawan mau cerita, ya saya, jangan cerita kak, aku nggak bisa gitu. Oh, kamu langsung nolak Iya, gitu Bu. ya? Oh, oke. Selanjutnya? Bergaul dengan niat baik dan tidak ada apa sih istilahnya, Bu? Maksud tertentu, Bu. Oke, ini gimana ya? Biasanya saya misalnya kalau ada kawan yang pintar di bidang misalnya contohnya matematika, Bu. Pas saat pelajaran matematika saya deketin dia, Bu, supaya bisa dapat supaya lebih paham gitu, Bu. Nah, tapi dia nih lemah di bidang lain. Jadi ya udah saya cabut gitu. Kalau dia minta bantuannya saya bantu, kalau enggak ya enggak. Kalau enggak mau saya bantu ya udah enggak mau, tergantung menurut saya, Bu. Oh, berarti apakah mungkin kalau Rama ini menjalin hubungan karena ada kepentingan gitu? Nah, karena ada kepentingan aja, Bu. Oke, selanjutnya ada lagi? Tidak ada. Habis ya, jadi itu beberapa hal yang akan Rama mulai lakukan ya. Oke. Kot. Baik, bagus sekali yang ingin kamu lakukan. Mudah-mudahan yang ingin kamu mulai bisa kamu lakukan dengan baik ya, Rama. Sekarang coba silakan Rama bacakan di bagian berhenti. Apa yang harus kamu berhenti lakukan supaya pergaulan kamu dapat berjalan lebih baik? Menuntut orang lain untuk sempurna. Soalnya kan saya background saya tuh waktu SD kan prestasi lumayan tinggi, Bu. Jadi saya harus berteman sama orang yang prestasinya lebih tinggi juga, Bu. Oh, kamu memandang seperti itu. Iya, Bu. Oke, terus? Tidak bisa mengendalikan emosi, Bu. Saya orangnya tidak bisa mengendalikan emosi, Bu. Kalau mau ucap gitu. Oh, maksudnya ucap apa nih? Ya kalau mau ngatain dia lah, Bu, ya udah ucap aja kalau ngatain dia gitu, Bu. Saya bisa menunjukkan emosi, Bu. Biasanya kan orang kan kalau mau emosi dia harus tahan biar nggak kelihatan gitu. Saya baca tunjuk- keadaan gitu Iya. ya. Kalau kamu, orangnya? Kalau saya lagi marah sama dia ya udah. Kalau saya nggak senang dia, ya ucapnya gitu. Oke, lanjut lagi. Sering berprasangka buruk pada orang lain, Bu. Nah, ini Saya- sering kamu lakukan memang. Iya, Bu. Hmm, Saya punya
ini dia lagi ngedeketin saya pasti ada maunya bu, gitu maksudnya bu. Oh, kamu merasa setiap orang mendekati kamu ada keuntungan yang Iya. akan dia mau ambil dari kamu gitu ya. Oke, selanjutnya. Tidak bisa menghargai orang lain bu, saya kurang bisa menghargai orang lain. Gimana tuh contohnya? Misalnya dia membantu saya, bantu PR lah misalnya, ya udah cuma membantu doang, saya nggak menghargai dia kak. Kayak oh dia membantu saya belum gitu bu. Jadi saya ya udah kan kita hanya teman yang saling bantu kita aja. Oh, jadi bagi kamu hal-hal yang dilakukan orang lain itu termasuk membantu kamu pun kamu anggap ya udah biasa aja Iya. gitu ya. Oke, selanjutnya Sudah bu, cuma 4. cuma 4 itu yang harus kamu hentikan supaya kamu bisa menjadi orang yang lebih baik lagi ya. Oke. Oke, Rama, silahkan bacakan di bagian lanjutkan. Apa yang akan kamu lanjutkan yang sudah kamu lakukan selama ini, kamu rasa itu sudah baik, akan kamu lanjutkan lagi. Senyum bu. Senyum, itu termasuk hal yang akan kamu lanjutkan. Iya bu, soalnya kalau di Sephora kan saya harus mungkin senyum bu, jadi harus saya lebih murah senyum ya. Berarti Rama selama ini disapa teman masih senyum lah ya? Senyum, walaupun kurang niat sih sebenarnya. Oh, tapi kamu masih Berusaha. ya gitu. Oke. Yang kedua itu bu, apa menambah pergaulan bu, soalnya kan pergaulan saya hanya saya dan Arpan gitu bu. Jadi saya harus menambah pergaulan biar tidak Nah, biar kamu biar lebih luas lagi. biar lebih luas lagi pergaulan saya bu. Oke, berarti itu tadi isi dari worksheet Rama itu sudah sangat bagus. Mudah-mudahan Rama bisa melakukan semuanya, dan untuk bagian berhenti Rama bisa menghilangkan semua kebiasaan-kebiasaan buruk dalam bergaulnya. Kira-kira Rama, mungkinkah kamu nanti ketika ingin melakukan perubahan-perubahan itu akan menemui hambatan-hambatan? Hambatan kalau mungkin hambatan saya itu karena ego saya terlalu tinggi, dan tadi saya harus menuntutkan orang lain untuk sempurna itu susah kali kayaknya, sangat susah Itu karena yang kamu rasa paling susah ya, Iya. karena kamu pengen orang lain sempurna. kan ego saya pun itu kan ego dia akan bawah sadar, jadi saya kadang bisa aja keceplosan untuk apa ngatain orang gitu, bisa keceplosan gitu bu, itu yang menjadi hambatan saya bu. Tapi karena kamu menginginkan masalah itu terselesaikan, kamu lebih baik lagi dalam pergaulan, kira-kira kamu siap nggak untuk bekerja keras demi menciptakan dirimu yang lebih baik? Siap, harus siap. Ya, berarti kamu menyadari ada ego tadi ya. Iya bu. Oke, berarti dari semua kegiatan itu yang paling berat kamu lakukan adalah tidak menuntut orang lain Untuk sempurna. untuk sempurna. Baik Rama, kira-kira kalau kamu menilai dirimu, apakah kamu seseorang yang sudah sempurna? Karena saya punya ego yang tinggi, saya menganggap sempurna bu. Kamu bagus di dalam bidang apa? Bahasa Inggris, bidang maksudnya pelajaran gitu bu. Hal apa gitu? Oh, hal secara apa? umum? Dalam pelajaran bu, dalam pelajaran kelas bu, saya hebat. Jadi itu yang menurut kamu membuat diri kamu lebih sempurna dibanding teman kamu. Oke Rama, berarti nantinya hambatan kamu adalah ego kamu sendiri ya Rama. Jadi bagaimana cara kamu akan mengalahkan ego itu? Ya, cara saya untuk menghilangkan ego saya yang tinggi adalah dengan cara menempatkan diri saya ke posisi orang yang saya katain itu bu. Jadi saya akan merasakan apa yang orang itu rasakan saat saya mengatakan sesuatu yang buruk itu. Intinya jadi Rama sebelum mengatakan sesuatu atau berbuat sesuatu, kamu berpikir dulu ya, seandainya aku berada di posisi orang tersebut gitu ya. Oke, itu bagus sekali. Selanjutnya Tidak sombong bu. tidak sombong. Saya kan merasa saya paling hebat bu, soalnya saya yang berprestasi gitu. Jadi saya merasa teman-teman saya itu kurang prestasi. Jadi saya merasa diri saya itu paling tinggi gitu. Lalu yang membuat kamu tersadar apa? Kan saya nggak mungkin di sini aja, pasti ada lanjut SMA, ada orang lanjut kuliah atau kerja. Bisa aja ada orang yang lebih tinggi prestasi daripada saya bu, gitu bu. Saya merasa itu. Berarti
kamu melangkah ke depannya, bisa jadi kamu bertemu orang yang lebih hebat lagi, sehingga kamu sadar bahwa kesombongan ini tidak bisa kamu teruskan gitu. Oke, selanjutnya bisa lebih baik, harus bekerja sama dengan baik Bu. Kan soalnya saya kan cita-cita jadi pengusaha Bu. Pengusaha tuh harus membuat relasi yang bagus agar usahanya lancar. Harus bersosialisasi yang bagus gitu. Bahkan mama aja bilang kalau kita mati aja kita nggak ngurus kuburan sendiri, nggak ngurus sendiri, nggak mandikan sendiri, kan ada orang lain yang harus ngurusin gitu. Oh, jadi kamu juga sering dapat nasihat dari mama ya terkait dengan pergaulan, sampai mama mencontohkan bahwasanya kalau manusia itu meninggal, kita masih membutuhkan bantuan orang. Jadi tadi beberapa hal yang kamu sampaikan yang menghambat kamu selama ini adalah ego yang paling utama ya. Lalu cara kamu menyingkirkan ego tadi dengan beberapa hal yang akan kamu lakukan ya, seperti berada di posisi orang lain, tidak sombong. Terus itu yang terakhir tadi terkait dengan cita-cita kamu yang harus bekerja sama dan mencari relasi ya. Baik, itu semua sudah sangat baik Rama. Saya sangat mendukung semuanya. Mudah-mudahan kamu bisa melalui hambatan-hambatan tersebut sehingga kamu bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya. Rama, tadi di awal kamu sudah mengisi angket yang diberikan melalui link. Di situ kamu menuliskan masalah ini sangat berpengaruh besar ya dalam kehidupan kamu. Nah, setelah kita berdiskusi, adakah masalah tersebut terasa berkurang? Kalau boleh, kamu sampaikan dengan skala dari 1 sampai 10, di mana 1 itu tidak berkurang sama sekali, dan 10 itu sangat berkurang. Jadi sangat berpengaruh hasil konseling ini. Kalau boleh, silahkan kamu berikan skala. Kalau saya beri skala 8 Bu. 8. Yes. Berarti kamu merasa konseling ini sangat berpengaruh ya untuk masalah kamu ini ya. Oke. Rama, selanjutnya coba kamu berikan skala kembali nih ya. Kira-kira seberapa keras usaha yang akan kamu lakukan dalam perubahan diri kamu? Kalau dimana 1 itu adalah tidak berusaha keras dan 10 sangat berusaha keras. Silakan berikan skala terhadap usaha kamu untuk perubahan. Saya akan berikan skala 9. 9 ya. Berarti itu sangat-sangat akan bekerja keras ya, mendekati skala yang seperti. Baiklah Rama, kira-kira kapan kamu akan melakukan perubahan-perubahan ini? Rencananya sih nanti malam saya akan berpikir untuk mengaplikasikan rencana-rencana yang saya tulis di box ini. Mungkin box ini akan saya cetak dan saya tempelkan di kamar. Oh, bagus. Dan saya akan bercermin supaya bisa menunjukkan ekspresi yang semenyenangkan mungkin untuk ditunjukkan ke teman-teman saya. Wah, kamu sangat niat sekali, kamu sampai mau latihan di cermin, Iya. bagaimana ekspresi yang bisa menyenangkan gitu ya. Lalu Dan saya mungkin akan berbicara kepada mama tentang hasil dari bimbingan konseling ini Bu, bagaimana tanggapannya tentang bimbingan konseling ini. Gitu, mama tahu mungkin ya dari mama juga ada solusi-solusi lagi bagi kamu ataupun penguatan-penguatan. Rama, kamu sangat hebat. Kamu sudah bisa menyelesaikan permasalahan kamu dengan memberdayakan kemampuan kamu sendiri, Rama. Jadi mudah-mudahan semua yang kita rencanakan, yang kamu rencanakan, kamu bisa melaksanakannya dengan baik. Oke Rama, saya ingin kamu menyimpulkan hasil dari kegiatan kita hari ini. Menentukan bahwa saya itu harus berubah. Pastinya saya harus berubah Bu, dan harus bisa menerima teman apa adanya Bu. Mungkin itu aja Bu, saya bisa menyimpulkan. Jadi itu tadi kesimpulan Rama, bahwasanya ada yang perlu kamu ubah dari dirimu agar kamu bisa menyelesaikan masalah dan bisa bergaul lebih baik. Nah, perasaan kamu gimana nih saat ini setelah kamu mengikuti konseling?
Saya cukup senang Bu karena bisa berbagi masalah dan mendapatkan solusinya Bu untuk menyelesaikan masalah saya. Oke, jadi Rama merasa senang sudah bisa sharing ya. Baik Rama, saya juga merasa senang sekali bisa bertemu Rama, bisa sharing dengan Rama hari ini. Selanjutnya Rama, kita akan mengadakan pertemuan lagi untuk membahas apa saja yang sudah kamu lakukan dari rencana-rencana tadi. Nantinya kita akan melakukan pertemuan itu sesuai dengan jadwal yang akan kita tentukan kapan Rama bisa. Itu ya Rama. Baik Rama, sebelum kita tutup konseling ini, saya ingin memberikan kamu lembar evaluasi hasil. Silahkan kamu checklist, tulis dulu namanya. Silahkan kamu checklist beberapa pernyataan yang ada di lembar tersebut. Oke. Jadi bentar lagi saya mau. Iya. Oke Rama, kamu sudah mengisi lembar evaluasi hasil. Ini sesuai dengan keadaan diri kamu ya Rama. Baiklah Rama, kita sudah sampai di tahap akhir dari konseling individual ini. Ibu ucapkan sekali lagi terima kasih. Rama sudah bersedia mampir ke ruang bimbingan konseling. Rama sudah mau terbuka atas masalah Rama, dan Rama bisa diajak bekerja sama, berkolaborasi dalam menentukan solusi. Oke Rama, mungkin ini saja hasil dari konseling kita hari ini. Silakan Rama jika ada keperluan kembali ke kelas. Mudah-mudahan dengan adanya pertemuan kita hari ini, Rama bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya. Oke, ayo saya antarkan ke ibu. Banyak ya nak.